Calon presiden baru Real Madrid. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Florentino Perez mengadakan konferensi pers di mana dalam konferensi pers itu banyak sekali hal-hal yang diperdebatkan ya. Baik itu ketika Florentino Perez kembali menyinggung skandal dari Negreira yang berkaitan dengan FC Barcelona. Bahkan Florentino Perez mengatakan terang-terangan secara jelas ya bahwa bisa saja Real Madrid itu memenangkan 14 gelar La Liga, tetapi 7 diantaranya itu dirampok oleh FC Barcelona melalui kasus skandal suap Negreira. Dan masih sangat banyak statement keras dari Florentino Perez, baik itu mengevaluasi kinerja di kubu internal Real Madrid itu sendiri, bahkan sampai ingin mengadakan pemilihan presiden lebih cepat ya. Padahal masih menyisakan waktu 3 tahun lagi di dalam masa kepemimpinan Florentino Perez sebagai presiden Real Madrid. Nah, hal ini dilakukan oleh Florentino Perez karena Florentino Perez ini menantang ya, baik itu media yang tidak suka dengan dirinya, baik itu para manajemen internal yang ada di kubu Real Madrid. Jadi Florentino Perez ini ingin mengetahui siapa sih pihak-pihak yang melawan dia, siapakah pihak-pihak yang tidak menginginkan Florentino Perez berada di kubu Real Madrid sebagai seorang presiden klub ya. Padahal Florentino Perez sudah memimpin Real Madrid sudah sangat lama sekali. Nah, lalu bermunculanlah tanda tanya besar, siapa sih orang yang cukup kuat untuk bisa menyaingi sosok Florentino Perez sebagai kandidat presiden baru Real Madrid. Dan kemudian ada satu nama yang muncul ke permukaan. Langsung saja kita bacakan beritanya. Enrique Riquelme berusia 37 tahun memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden Real Madrid pada pemilihan umum mendatang. Florentino Perez kini akan memiliki sosok penantang baru ya. Riquelme lahir di Cox, Alicante. Meski baru berusia 37 tahun, ia sudah menjadi sosio atau anggota resmi Real Madrid selama lebih dari 20 tahun. Sehingga memenuhi syarat untuk maju sebagai kandidat presiden klub. Ia berasal dari keluarga Madridista dan merupakan putra dari salah satu anggota dewan direksi pada era Ramon Calderón. Ayahnya mendaftarkannya sebagai sosio Madrid sejak masih remaja. Berarti ketika di usia 17 tahun, Riquelme sudah menjadi sosio ya atau anggota resmi klub. Sangat muda banget, masih remaja. Dan di dunia bisnis, Enrique Riquelme dikenal sebagai Raja Matahari. Ini julukan yang sangat keren banget ya. Dalam 10 tahun terakhir, ia membangun perusahaan Koch Energy yang terdaftar di Bursa Institusional Meksiko atau BIVA. Perusahaannya memiliki proyek di Chile, Meksiko, Kolombia, Spanyol, Portugal, dan juga Panama, serta sedang menyiapkan ekspansi ke Italia dan El Salvador. Koch Energy juga hadir di Amerika Serikat, Spanyol, dan Timur Tengah dengan valuasi perusahaan mencapai beberapa miliar euro. Stabilitas finansial tersebut membuat Enrique memenuhi syarat penting lainnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden Real Madrid, yaitu memiliki jaminan bank sebesar 180 juta euro atau 15% dari anggaran tahunan klub yang mencapai 1,2 miliar euro. Nah, ini sangat keren banget ya. Itulah profil singkat mengenai calon kandidat presiden Real Madrid, di mana ini dibilang sosok yang cukup kuat untuk bisa menandingi ya pamor dari Florentino Perez yang merupakan presiden terbaik dalam sejarah Real Madrid itu sendiri. Kalau kita ngomongin sosok presiden, jujur bisa diakui ya bahwa Florentino Perez itu presiden klub terbaik. Mungkin urutan nomor 2-nya adalah Roman Abramovich di Chelsea ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri meskipun gue bukan fans Real Madrid, tetapi gue mengakui bahwa kepemimpinan dari Florentino Perez itu bisa
apa ya, menjaga stabilitas yang ada di Real Madrid selama bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan hampir beberapa dekade ya. Kepemimpinan dari Florentino Perez sendiri sudah lebih dari 2 dekade atau lebih dari 20 tahun. Seperti yang kita tahu, ada proyek Los Galacticos, ada pencapaian sukses bisa meraih banyak sekali trofi UCL, itu juga era kejayaan Florentino Perez bersama Real Madrid. Namun entah kenapa setelah kesuksesan besar Florentino Perez menjadi sosok presiden Real Madrid, akhir-akhir ini mungkin ya efek dari back to back 2 tahun berturut-turut ini nol trofi bagi Real Madrid, apalagi banyak sekali kasus internal baik itu perkelahian antar pemain atau perang dingin antara pemain dan juga pelatih ya, yang telah terjadi antara Xabi Alonso dan beberapa pemain kunci di Real Madrid, sehingga sosok Xabi harus meninggalkan kepelatihan di Real Madrid dengan waktu yang tidak cukup lama ya. Nah, dari hal ini juga mungkin Opa Perez itu sudah mulai overthinking guys, sudah mulai menerka-nerka karena memang ya dalam pemberitaannya banyak sekali media yang cenderung meng-highlight terlalu berlebihan tentang apa yang terjadi pada Real Madrid. Seperti kasus dari Kylian Mbappe sendiri yang digoreng-goreng, apalagi sempat ada petisi ya, di mana petisi Mbappe out itu kan sudah mencapai puluhan juta, bahkan updatean terakhir yang gue tahu 26 juta petisi ya. Ya meskipun petisi itu cuma satu kali klik ya. Jadi satu orang itu bisa memvote beberapa kali gitu kan. Lalu ada pertengkaran yang seharusnya hanya diketahui oleh para pemain dan juga jajaran stafnya Real Madrid, tetapi ada beberapa leak video yang bocor ke publik sehingga ini menjadi tanda tanya besar. Dan ini juga dampak buruk atau dampak negatifnya untuk Real Madrid sendiri adalah rusaknya citra Real Madrid sebagai klub besar, sehingga akan menurunkan pamornya untuk bursa transfer musim depan ya. Karena jika citra suatu klub itu buruk, banyak sekali mungkin pemain yang jadi incaran bisa saja menolak tawaran dari Real Madrid. Begitupun dengan sosok pelatih yang akan menjadi pelatihnya nanti ya. Meskipun kabar yang terbaru juga, update info lagi. Beberapa seperti yang kita bahas sebelumnya ya, di video sebelumnya, Jose Mourinho mengajukan beberapa syarat jika dia akan menjadi pelatih Real Madrid lagi untuk Jose Mourinho jilid 2 ya. Dan syarat yang sudah kita bahas itu ternyata sudah disepakati oleh manajemen klub termasuk Florentino Perez sebagai sang presiden gitu kan. Sehingga untuk kesepakatan sudah bisa dibilang deal ya, sudah done deal gitu kan. Tinggal menunggu peresmiannya saja karena mungkin tinggal tanda tangan kontraknya. Kita tunggu nanti updatean terbaru dari status Jose Mourinho. Karena kalau sudah resmi ya tinggal di-announce saja sama Real Madrid. Nah, kembali lagi ke pemilihan presiden yang baru ya. Mungkin memang ini sudah saatnya bahwa sudah waktunya lah, bukan hanya regenerasi para pemain muda, tetapi juga mungkin peremajaan atau regenerasi sosok presiden juga harus segera dilakukan ya. Mengingat yang sekarang saja usia dari Florentino Perez itu udah sangat tua banget ya. Kondisi fisik dan kondisi mentalnya mungkin sudah terlalu ini banget, sudah terlalu drained banget ya untuk mengurusi segala konflik yang ada di Real Madrid, sehingga tidak bisa berpikir lebih jernih lagi seperti waktu usianya lebih muda gitu kan. Jadi pressure yang lebih tinggi ini jangan sampai, bahkan ada banyak pengamat sepak bola yang mulai berpikir di usia yang sekarang Florentino Perez itu ketika mengambil keputusan tidak lagi logik ya, karena sudah egonya sudah tidak terkontrol dan juga daya ingatnya juga sudah mulai melemah. Jadi keputusan yang diambil cenderung lebih ke arah emosional saja. Jadi jangan sampai nanti akan ada blunder-blunder salah ambil keputusan kan. Nah, yang menariknya ketika deklarasi perang itu bergema dari Florentino Perez ingin menantang, ingin mengetahui siapa yang akan menantang beliau kan. Dan muncullah sosok Enrique Riquelme ini ya, dimana kalau kita riwayat individunya memang sosok Real Madrid atau Madridista sejati, karena ayahnya saja kan anggota sosio resmi, ayahnya ya benar-benar orang yang punya nama gitu kan di Real Madrid, di jajaran manajemen Real Madrid. Dan dirinya sendiri sudah bergabung secara resmi sebagai sosio Real Madrid itu dari usia 17 tahun dan sekarang usia 37 tahun, berarti 20 tahun sudah berada dalam lingkaran kepemilikan dari kubu Real Madrid sendiri.
Dan jika flashback untuk kekuatan uangnya, kekuatan finansial dari sosok Enrique Riquelme ini, dia juga bukan kaleng-kaleng karena memiliki background pengusaha ya yang bergerak di bidang energi. Nggak tanggung-tanggung, total kekayaannya saja itu sudah setara 15% dari anggaran klub ya, dari total finansial anggaran klub Real Madrid, sehingga bisa dibilang ya memiliki background yang layak, sangat layak justru untuk mencalonkan diri sebagai presiden Real Madrid. Dan pertanyaannya, apakah nanti publik Santiago Bernabeu dan juga para fans dari Madrid sendiri ini terpecah menjadi dua pilihan. Pertama, masih tetap stay bersama Florentino Perez. Kedua, atau memang ini sudah waktunya memiliki presiden baru ya setelah sekian lama dipimpin oleh Florentino Perez. Jadi ini adalah momen yang sangat menentukan bagi sejarah Real Madrid ke depannya, karena jangan sampai satu satu keputusan yang salah akan berakibat fatal. Jangan sampai back to back 2 tahun berturut-turut tanpa trofi ini diperpanjang dan akhirnya Real Madrid masuk ke dalam era kegelapan mereka ya. Seperti yang pernah terjadi mungkin di eranya Manchester United dulu ketika ditinggal Sir Alex Ferguson, dan juga eranya Chelsea sekarang setelah era Roman Abramovich gitu kan. Jadi memang ini hal yang penting dari sisi Real Madrid sendiri, dan keputusannya akan segera diambil dan akan kita update kan segala sesuatu yang berkaitan dengan posisi presiden dari Real Madrid itu sendiri ya guys ya. Nah, kalau menurut kalian nih guys, mengingat kalian sudah tahu background dari calon penantang Florentino Perez ini seperti apa ya, dimana dia bukan sosok yang kaleng-kaleng, dia memang sosok yang sangat layak juga. Nah, menurut kalian sendiri sebaiknya, apakah sebaiknya Real Madrid itu berganti presiden atau masih percaya 1, 2, atau 5 tahun lagi bersama Florentino Perez? Dan apakah posisi pergantian presiden ini juga menentukan proyek atau performa Real Madrid di tahun-tahun ke depan gitu kan? Coba dong drop opini kalian tentang situasi Real Madrid di kolom komentar.